Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali ya. Baiklah, sebelum kita mulai pertemuan ini seperti biasa, kita buka dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita ketemu kembali dalam materi teori pembangunan ya. Kali ini kita membahas tentang tantangan pembangunan di Indonesia ya. Ini pertemuan yang kelima ya, kalau Ibu tidak salah ya. Ibu berharap kita semua sehat ya dalam lindungan Allah agar kita bisa beraktivitas ya dengan semangat. Oke. Baiklah, kita mulai saja pertemuan kita kali ini. Pasti ya, itu sudah pasti bahwa setiap negara dalam melakukan pembangunan pasti ada tantangan ya. Walaupun berbeda ya setiap negara ya. Indonesia pasti berbeda dengan negara Amerika atau negara Spanyol ya, pasti ada perbedaannya. Sesuai dengan apa ya, sistem pemerintahannya, budaya, kemudian tingkat kepedulian masyarakatnya gitu ya. Kemudian kita lihat yang mau kita bahas sekarang adalah tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan ya. Jadi di sini Bu buat ada tiga ya, hanya tiga. Pertama itu sumber daya manusia ya, sumber daya manusia. Kemudian nanti kemiskinan dan sumber daya manusia ini bukan jadi dua ya. Pertama pendidikan, kemudian kesehatan. Kenapa? Karena memang pendidikan dan kesehatan itu sangat mempunyai dampak yang sangat berarti untuk melakukan pembangunan. Suatu negara itu tidak mungkin bisa melakukan pembangunan dengan nyaman gitu ya ketika pendidikan masyarakatnya masih rendah ya. Katakanlah dari tingkat SD ke SLTA ya, atau SLTA ke bawah gitu. Kenapa? Karena pasti kita tidak mempunyai tenaga ahli. Artinya ketika kita ingin melakukan pembangunan, kita akhirnya mengimport tenaga ahli dari luar negeri ya. Apakah ahli ekonomi, ahli fisika, ahli apalagi ya pertanian. Karena kita tidak punya, maka kita akan import dari negara lain. Dan ini tentu menjadi cost ya, cost yang harus kita keluarkan untuk itu. Nah, kemudian mendidik masyarakat yang berpendidikan tinggi dengan berpendidikan rendah itu kan sangat berbeda ya. Ketika kita melakukan suatu kebijakan atau apa gitu ya kan, kalau dia berpendidikan tinggi itu kan nalarnya tuh cepat ya, beda dengan orang berpendidikan rendah. Nah sementara ini kan masyarakat di Indonesia tuh sejauh ini masih taraf pendidikannya itu masih rendah ya, masih rendah. Itu bisa kita lihat dari mungkin 2017 itu pernah Global Human Capital Report ya menyatakan bahwa Indonesia itu peringkat ke-65 dari 130 negara ya, jauh di bawah negara-negara yang lainnya. Artinya untuk negara ASEAN aja itu kita sudah termasuk yang paling rendah ya pada 2017. Nah sekarang lagi, Ibu kemarin pernah nyatakan bahwa ketika Februari 2020 yang lalu itu kita dilansir tidak lagi masuk negara sedang berkembang. Karena apa? Karena pendapatan per kapita kita itu di bawah rata-rata pendapatan negara sedang berkembang ya. Artinya berarti semakin banyak ya penduduk yang miskin. Dan ini menjadi kendala bagi kita untuk melakukan pembangunan. Kita lihat juga tenaga kerja yang ada di Indonesia rata-rata SMA ke bawah ya. Kemudian kita mengekspor tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri juga kan orang yang tidak harus memilih pendidikan karena mereka dipekerjakan pada bidang-bidang rumah tangga ya. Jadi ini akan menjadi kendala suatu negara kalau dia melakukan pembangunan tapi masyarakatnya tidak berpendidikan ya, karena kita sangat tergantung pada tenaga ahli dari luar ya untuk merancang atau mendesain apa-apa yang harus kita bangun. Nah, kemudian kesehatan, jelas kenapa kesehatan menjadi tantangan untuk melakukan pembangunan. Karena masyarakat bangsa yang tidak sehat itu akan tidak produktif ya. Manusia produktif itu kan lahir dari manusia-manusia yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat ya. Jadi dia kreatif, inovatif,
kemudian semangat ya untuk melakukan sesuatu hingga menjadikan dirinya produktif gitu. Nah, ketika manusia itu sakit, dia itu akan menjadi beban ya, akan menjadi beban bagi orang-orang yang sehat dan akan menjadi beban pembangunan bagi bangsanya gitu ya. Karena dia ketidakberdayaannya untuk melakukan sesuatu sehingga dia tidak produktif ya, sehingga dia hanya diam ya, diam tidak bisa melakukan sesuatu. Padahal kalau dari segi usianya dia sudah masuk usia usia pekerja ya, usia pekerja gitu. Dan kita juga pernah kemarin menyampaikan bahwa menurut Human Development Index itu ya, ciri negara yang berkembang itu salah satunya adalah sehat ya, sehat jasmani rohani. Kenapa rohaninya juga harus sehat? Rohani ini kan dalam ya, rohani ini dia tujuannya itu ya, pantauannya itu dia bukan pantauan materi ya, pantauannya itu adalah akhirat gitu ya, nilai-nilai gitu ya. Jadi ketika orang sudah sehat jasmaninya, kemudian dia punya kemauan kerja, semangat, inovasi, kreatif gitu ya kan, diimbangi dengan kesehatan rohani itu maka lebih baik. Artinya ketika ada godaan-godaan dunia yang mengintainya untuk melakukan korupsi, manipulasi atau apapun yang jelek-jelek itu bisa dihadang ya dengan kesehatan rohani. Karena yang mau kita bangunkan tujuan pembangunan itu kan untuk jasmani dan rohani ya, fisik dan non fisik ya, materi dan non materi gitu. Jadi dua-dua. Jadi ketika seseorang itu tidak sehat, ketika masyarakat suatu bangsa itu tidak sehat, maka dia akan tidak produktif ya, dan dia akan menjadi beban bagi negaranya. Nah, kemudian kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi suatu tantangan. Kenapa? Karena apabila masyarakat suatu bangsa itu banyak yang miskin, maka sebahagian dana yang dihabiskan oleh negara tersebut adalah bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, hanya terfokus ke situ. Jadi dia tidak bisa berpikir untuk melakukan pembangunan di bidang-bidang lain ya. Nah, parahnya ya, kemiskinan ini kan gejala sosial ya. Yang lebih parah lagi, ada orang-orang yang menganggap bahwa kemiskinan itu adalah budaya ya, di budaya. Jadi dia berpikir bahwa dia itu memang miskin gitu kan. Dia itu hidup memang untuk miskin gitu. Nah, orang-orang seperti ini susah ya untuk dirubah ya, karena dia sudah apa ya, budayanya sudah seperti itu. Dia udah berpikir bahwa dia itu memang hidup itu untuk hidup dia itu memang miskin gitu ya kan. Jadi kadang susah kita masuk ke dalam untuk merubah pola pikir ya, pola pikir orang-orang yang sudah menganggap diri dia itu seperti itu gitu ya. Dan jadi kemiskinan ini sangat menjadi tantangan untuk melakukan pembangunan ya. Nah, sebetulnya program pemerintah Indonesia sudah punya beberapa program ya untuk mengentaskan kemiskinan. Misalnya ada kemarin IDT ya, atau Impres Desa Tertinggal. Itu kan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang taraf hidupnya itu masih di bawah ya, di bawah garis kemiskinan. Kemudian ada juga mungkin ini kalian sudah pernah dengar jaring pengaman sosial ya, bidang kesehatan itu ada ya. Kemudian pernah dengar mungkin BLT ya, bantuan langsung tunai. Kemudian BOS ya, bantuan operasional sekolah. Itu kan dana yang kita punya itu ya, akhirnya sebahagian itu diberikan kepada mereka-mereka ya. Dan lebih tidak nyamannya lagi, kadang-kadang program itu bukan membuat kita termotivasi untuk lebih semangat ya. Artinya kita berpikir, oh tahun depan aku tidak mau lagi menerima ini, tahun depan aku harus lebih baik gitu kan. Kita malah memanfaatkan itu ya. Bahkan kadang-kadang kita yang berada pun ketika ditawarin itu ya mau saja ya gitu ya. Jadi inilah sebab kenapa kemiskinan merupakan tantangan, karena sebagian dana nanti terkuras ya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, sebetulnya kemarin kita sudah pernah jelaskan bahwa Indonesia sebetulnya pernah memiliki masyarakat yang tingkat kemiskinan itu rendah ya. Ketika akhir Pelita 2 sampai Pelita 5 itu tingkat kemiskinan di Indonesia itu sangat rendah ya, 11% ya, 11% dari 65, 40 akhirnya 11% ya. Dan pertumbuhan ekonomi kita juga 7% per tahun ya.
Ibu pernah jelaskan kan kemarin bahwa kita juga ketika itu mengalami swasembada pangan ya, hingga akhirnya negara-negara eh, di belahan dunia itu memberikan penghargaan ya kepada kita gitu kan, kepada bangsa Indonesia ya. Walaupun akhirnya setelah krisis moneter, krisis kepercayaan pada 97 itu membuat masyarakat negara kita tuh terpuruk kembali sampai sekarang ya, artinya sampai sekarang ini masyarakat miskin di Indonesia itu masih banyak gitu ya. Jadi makanya kalian itu belajarlah yang baik ya, belajar yang baik, kemudian punya semangat untuk menjadi orang yang tidak miskin ya. Nah, jadi kan punya cita-cita untuk menjadi orang yang tidak miskin gitu ya, tidak miskin harta, tidak miskin rohani juga ya. Jadi jangan kerjaan kita mengejar harta aja ya. Nah, kemudian untuk tingkat perkotaan juga itu ada ya yang namanya P2KP, yaitu program pemerintah ya, yaitu program penanganan kemiskinan di perkotaan. Jadi tidak hanya di desa, ternyata di kota juga masih banyak orang yang miskin, dan ini menjadi beban negara ya, beban negara hingga sebagian dananya tercurah untuk hal-hal seperti ini. Oke, kemudian lingkungan hidup. Kenapa lingkungan hidup juga bisa menjadi tantangan untuk melakukan pembangunan? Jelas, karena apa? Karena untuk menjadi negara industri, kalau negara tradisional itu kan seperti yang Ibu jelaskan itu kan negara yang pada umumnya dia masih terfokus pada bidang pertanian. Nah, kemudian untuk maju ya, menjadi negara maju itu apa ya, untuk menjadi negara maju itu ukurannya sekarang itu adalah menjadi negara industri gitu ya kan. Harus menghasilkan mesin-mesin ya kan, harus membuat pembangunan yang bagaimana ya, yang menjulang tinggi sebagainya. Nah, terkadang untuk mencapai itu ya, untuk mencapai itu kita tidak memperhatikan dampak negatif dari lingkungan hidup yang kita lakukan ya. Misalnya kita sering menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam yang tidak terbarukan itu maksudnya dia tidak bisa diperbaharui lagi. Kalau pohon ketika mati atau rusak, dia itu kan bisa kita tanam kembali. Tapi ada sumber daya alam yang dia tidak bisa diperbaharui ya. Sumber daya alam tidak bisa terbarukan. Misalnya seperti minyak bumi, batu bara, itu kan tidak bisa ya. Begitu habis dia habis gitu ya kan. Nah, kita sering mengeksplor itu mengeksplorasi itu semena-mena ya kan, semena-mena tidak memikirkan dampaknya ya, bahwasanya itu akan bisa menjadi penurunan kualitas udara dan tanah ya. Kemudian kita juga sering memperlakukan hutan itu dengan tidak ramah ya, dengan tidak ramah. Kita sering mendengar adanya pembakaran hutan ya, bahwa pernah itu 200 perusahaan itu yang melakukan penebangan hutan hanya untuk membangun kawasan industri ya kan, dan dia tidak tahu dampaknya itu akan menjadi pencemaran lingkungan ya, karena ada perubahan iklim ya, dari hutan menjadi kawasan industri itu akan udaranya tercemar, air, tanah. Nah, kemudian karbon dioksida yang menjadi lebih banyak gitu ya, kemudian menimbulkan efek rumah kaca ya, jadi menipisnya lapisan ozon itu kan menjadikan gerah dan panas ya, karena matahari jadinya langsung menuju ke bumi gitu ya, tidak melalui lapisan-lapisan, dan itu diakibatkan oleh perilaku manusia yang ingin mengejar sesuatu, tidak memikirkan efeknya ya. Kemarin kita sudah menjelaskan sustainable development ya, artinya kalau kita ingin melakukan pembangunan itu lakukanlah, tetapi ingat bahwa masih ada generasi yang akan datang gitu. Jadi akhirnya ketika kita melakukan pembangunan, kita harus menjaga ya lingkungan itu dengan baik gitu ya, agar nanti generasi yang akan datang juga menikmati seperti yang bisa kita nikmati sekarang gitu ya kan. Walaupun sekarang ini kayaknya sudah begitu banyak polusi di mana-mana ya. Jadi kemudian pencemaran sungai ya. Jadi ada 550 sungai yang di Indonesia ini kan, 52 diantaranya itu sudah tercemar ya. Dan itu sungai strategis, misalnya Sungai Citarum di Jawa Barat dan Ciliwung di DKI ya. Dan ini kalau dilakukan
terus-menerus ya bisa akan mengakibatkan apa ya, lingkungan itu menjadi tidak sehat ya, tidak ada keseimbangan alam ya. Kemudian makhluk-makhluk hayati yang di apa namanya, di sungai atau di laut itu juga menjadi tidak sehat ya, tidak sehat. Jadi jangan kita melakukan pembangunan itu kemudian malah menghancurkan ya. Jadi melakukan pembangunan itu malah mengakibatkan efek negatif yang lebih ya, yang lebih, karena efeknya menjadi tidak baik ya, lingkungan kita menjadi tercemari, kesehatan kita menjadi terganggu. Kemudian Anda lihat tuh kalau hutan-hutan ditembangi di mana-mana, kayak binatang-binatang buas di situ kan merasa tidak nyaman, jadi dia akan keluar dan memangsa kita ya. Jadi ada tiga ya, ada tiga tantangan pembangunan di Indonesia itu. Sebetulnya banyak ya, yang Ibu jelaskan hanya tiga. Jadi selebihnya Ibu kasih tugas. Tugas kalian adalah menyebutkan tiga tantangan pembangunan di Indonesia selain yang Ibu sebutkan tadi ya. Jadi kan setiap hari itu kita harus ada tugas untuk apa namanya, merefresh otak kita lah ya kan. Jadi kita nggak hanya apa ya, diem aja gitu ya kan. Kita harus mencari kan jadinya. Nah, kemudian apakah ada dalam melakukan pembangunan itu apakah ada tantangan dari luar negeri? Jika ada juga sebutkan ya. Jadi ini tetap tugas kelompok ya, tugas kelompok yang seperti Ibu sampaikan harus nanti sebelum UTS baru dikumpul. Oke. Ibu kira hanya ini, nanti kita diskusi pada forum yang lain ya, pada forum yang lain. Baiklah, sebelumnya Ibu mohon maaf ada salah kata, salah ucap atau salah menjelaskan ya. Kebenaran itu datang dari Allah. Kalau yang tidak itu pasti dari diri kita sendiri. Oke. Pertemuan ini kita sudahi. Don't forget ya. Don't forget menjaga kesehatan. Stay healthy and always pray to God ya, supaya corona ini lenyap ya, berakhir dari muka bumi. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.